Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fungsi kompleks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah, NIM 20700118062, Pendidikan Matematika kelas B. Langsung saja masuk pada materi pertama. Di materi pertama yaitu bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks Z terdapat dua pernyataan, yaitu yang pertama merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y elemen real dan dapat ditulis Z sama dengan X, Y. Di pernyataan kedua, bilangan yang berbentuk X tambah imajiner Y dengan X, Y elemen real dan imajiner sama dengan 0,1, atau nilai imajiner itu adalah negatif 1. Dapat ditulis Z sama dengan X tambah imajiner Y. Jika Z sama dengan X, Y atau Z sama dengan X tambah imajiner Y, maka X itu merupakan RZ atau bagian dari Z, dan Y sama dengan imajiner Z atau Y sama dengan bagian imajiner Z. I sama dengan satuan imajiner, dan nilai I pangkat 2 itu adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal pertama materi pertama. Diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 5 kurang I. Tentukan Z1 tambah Z2 dan Z1 kali Z2. Langsung saja masuk pada penyelesaian yang pertama, yaitu Z1 tambah Z2, di mana rumusnya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah imajiner kali Y1 tambah Y2, di mana nilai X1 itu adalah 2, nilai X2 itu adalah 5, dan Y1 nilainya itu adalah 3, dan Y2 adalah negatif 1. Langsung saja masukkan nilai X1 tambah X2 yaitu 2 tambah 5, dan nilai Y1 tambah Y2 yaitu 3 kurang 1, sehingga mendapatkan hasil 7 tambah 2 imajiner atau 2I. Jadi Z1 tambah Z2 yaitu hasilnya 7 tambah 2I. Penyelesaian kedua yaitu Z1 Z2, di mana rumusnya adalah X1 tambah Y1 dikali X2 tambah Y2. Kita sederhanakan dengan cara mengali masuk X1 Y1 dengan X2 tambah Y2, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu X1 kali X2 kurang Y1 Y2 ditambah imajiner X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1. Langsung saja kasih masuk nilainya, yaitu 2 kali 5 kurang 3 kali negatif 1 ditambah imajiner 2 kali negatif 1 tambah 5 kali 3, sehingga mendapatkan hasil 13 tambah 13I. Jadi nilai Z1 kali Z2 itu adalah 13 tambah 13I. Selanjutnya di materi kedua yaitu teorema de Moivre, di mana penjelasan teorema de Moivre yaitu setiap bilangan kompleks ZA tambah BI atau Z sama dengan A tambah B imajiner dengan bisa dinyatakan menjadi Z sama dengan R kali cos T tambah I sin T, dengan R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dan
tan T sama dengan B per A. Rumus de Moivre menyatakan jika Z sama dengan R kali cos T tambah I sin T, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N kali T tambah I sin N kali T. Selanjutnya masuk pada contoh soal kedua dari materi kedua. Diketahui Z sama dengan akar 3 ditambah I, hitunglah Z pangkat 7. Penyelesaiannya yaitu dimana tadi telah dijelaskan bahwa R itu rumusnya akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi masukkan saja nilainya. A-nya itu adalah akar 3 dan B-nya itu adalah 1, sehingga menghasilkan R sama dengan akar 3 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai R-nya itu adalah sama dengan 2. Langsung saja selanjutnya itu tan theta, dimana rumus tan theta tadi adalah B per A. Jadi tan theta sama dengan separ akar 3 atau sepertiga akar 3, sehingga mendapatkan theta sama dengan separ 6pi. Kenapa bisa mendapatkan separ 6pi? Sebab sepertiga akar 3 itu berada pada kuadran 1, sehingga Z pangkat 7 sama dengan R pangkat 7 cis 7 per 6pi. Kenapa bisa mendapatkan 7 per 6pi? Karena 7 kali seper 6pi sesuai dengan rumus yang tadi. Selanjutnya Z pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 dikali cos 7 per 6pi tambah I sin 7 per 6pi. Selanjutnya mendapatkan 128 dikali seper 2 akar 3 kurang seper 2 I, sehingga nilai Z7 itu sama dengan negatif 64 akar 2 dikurang 64I. Selanjutnya materi ketiga yaitu bentuk eksponen, dimana penjelasannya yaitu menggunakan rumus Euler, yaitu rumus Eulernya E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos theta 1 tambah I sin theta 1 sama dengan I pangkat I theta. Bilangan kompleksnya itu Z X, Y sama dengan X tambah imajiner Y, sedangkan sekawannya itu Z sama dengan X kurang I Y. Bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, sedangkan sekawannya yaitu Z sama dengan R cos theta kurang I sin theta. Selanjutnya bilangan kompleks Z sama dengan E pangkat I theta, sedangkan sekawannya itu Z sama dengan E negatif I theta. Contoh soal ketiga, dimana bunyi soalnya itu adalah nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 3 ditambah 3i dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Penyelesaian pertama yaitu mencari nilai R. Rumus mencari nilai R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sebelumnya diketahui bahwa nilai A nya itu pada soal adalah negatif 3 dan nilai B nya itu adalah positif 3. Jadi langsung saja masukkan R sama dengan akar negatif 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, menghasilkan akar 9 tambah 9 atau akar 18, dan akar 18 itu adalah 3 akar 2. Jadi R sama dengan 3 akar 2. Penyelesaian kedua itu mencari tetanya, dimana theta untuk mencarinya itu theta sama dengan arcos tan 3 per negatif 3 atau arcos tan negatif 1 sama dengan 135 derajat. Jadi
Kenapa bisa 135 derajat? Karena berada di kuadran kedua, sehingga nilai sin tetanya itu sama dengan 1/2 akar 2 dan cos theta sama dengan negatif 1/2 akar 2, sehingga bentuk polar dan rumusnya itu adalah Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Jadi langsung saja masukkan nilai R dan nilai tetanya, yaitu Z sama dengan 3 akar 2 cos 135 derajat ditambah I sin 135 derajat. Sedangkan bentuk eksponennya itu, dan dimana rumus bentuk eksponen adalah Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Jadi Z sama dengan 3 akar 2 kali E pangkat I 135 derajat. Selanjutnya itu masuk pada materi keempat, dan materi keempat itu adalah akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks W. Jika Z pangkat N sama dengan W, maka dapat ditulis dengan Z pangkat N sama dengan W pangkat 1/2. Andaikan W adalah akar dari Z, yaitu W sama dengan Z pangkat 1/2 atau W pangkat N sama dengan Z. Sehingga dengan menggunakan teorema de Moivre diperoleh Z sama dengan pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N cos theta per N ditambah I sin theta per N, sehingga Z pangkat 1/N sama dengan R cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/N, atau Z pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N kali cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/N. Atau bentuk umumnya yaitu Z pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N dikali cos kali theta tambah 2 kali per N ditambah I sin kali theta tambah 2 kali per N, dan nilai K-nya itu adalah 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya N kurang 1. Nah, selanjutnya masuk pada contoh soal keempat. Jenis soalnya itu adalah tentukan setiap akar dari Z pangkat 3 sama dengan negatif 8I, di mana rumusnya itu adalah N akar Z sama dengan R pangkat 1/N dikali cos theta tambah 2 kali per N ditambah I sin theta tambah 2 kali per N. Penyelesaian pertama itu mencari R, lagi-lagi mencari nilai R. Nilai R kita telah jelaskan. Untuk mencari nilai R, rumusnya itu telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita langsung saja masukkan nilai dari A dan nilai dari B, yaitu R sama dengan akar 0 pangkat 2. Kenapa 0? Karena dia tidak memiliki nilai A. Jadi 0 pangkat 2 ditambah negatif 8 pangkat 2. Jadi R sama dengan akar 64. Nah, akar dari 64 itu ada 8. Jadi R sama dengan 8. Nah, penyelesaian selanjutnya itu adalah mencari theta. Dimana untuk mencari nilai theta itu adalah arcus tan negatif 8 per 0. Jadi arcus tan sama dengan 0. Arcus tan 0 itu sama dengan 270. Nah, kenapa mendapatkan 3pi per 2? Karena dia berada pada kuadran keempat. Jadi nilai tetanya itu adalah 3pi per 2. Nah, untuk penyelesaian K-nya, untuk mencari K sama dengan 0 itu yaitu Z 0 sama dengan 8 pangkat 1/3 dikali cos 3pi per 2 ditambah 0 per 3 tambah I sin 3pi per 2 ditambah 0 per 3. Jadi Z0 sama dengan 2 kali cos 3pi per 6 ditambah I sin 3pi per 6 menghasilkan 2 kali 0 tambah 1. Nah, kenapa bisa 0 tambah 1? Karena cos 3pi per 6 itu adalah 0 dan sin 3pi per 6 itu adalah 1. Jadi Z0 sama dengan 2i.
Untuk K sama dengan 1. Set 1, seharusnya di situ set 1, maaf salah tulis. Jadi set 1 sama dengan 8/3, 8 pangkat sepertiga dikali cos 3pi per 2 ditambah 2pi per 3 ditambah I sin 3pi per 2 tambah 2pi per 3. Selanjutnya itu Z1 sama dengan 2 dikali cos 7pi per 6 tambah I sin 7pi per 6 sehingga menghasilkan 2 kali 1/2 akar 3 kurang I kali 1/2 menghasilkan Z1 sama dengan negatif akar 3 dikurang I. Untuk penyelesaian K sama dengan 2, di situ seharusnya set 2 bukan set 0. Jadi set 2 sama dengan 8 pangkat sepertiga dikali cos 3pi per 2 ditambah 4pi per 3 ditambah I sin 3pi per 2 ditambah 4pi per 3. Z2 sama dengan 2 dikali cos 11pi per 6 ditambah I sin 11pi per 6. Jadi selanjutnya menghasilkan 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang I kali 1/2. Jadi nilai set 2 nya itu sama dengan akar 3 dikurang I. Baik, materi ke-5 yaitu Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks. Persamaan ini menjadi penting karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Jadi, W sama dengan Fz sama dengan U x, y ditambah I kali V x, y. Sedangkan fungsi analitik dan harmonik adalah fungsi Fz disebut analitik holomorfik atau reguler atau monogenetik di titik Z0 apabila f aksen Z ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Selanjutnya yaitu contoh soal ke-5. Bunyi soalnya itu adalah tentukan harmonik sekawan atau konjugat dari fungsi U x, y sama dengan y pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2y yang dituliskan dalam bentuk fz. Penyelesaian yang pertama yaitu suatu fungsi kompleks dikatakan fungsi analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu penyelesaiannya du per dx sama dengan dv per dy. Selanjutnya dalam kurung y pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikali y per dx sama dengan dv per dy sehingga menghasilkan negatif 6xy. Kenapa menghasilkan negatif 6xy? Karena yang diturunkan itu hanya nilai x-nya. Jadi kita kalikan 3 kali 2 x dikurang 2 pangkat 2 kurang 1 jadi menghasilkan negatif 6xy. Dengan integral kita dapat menentukan v sebagai berikut. V sama dengan integral dv per dy sama dengan integral negatif 6xy dy sehingga menghasilkan hasil integral yaitu negatif 1/1 tambah 1 6xy 1 tambah 1 plus c. Selanjutnya itu kita kalikan 1/2 dengan 6 menghasilkan negatif 6/2 xy pangkat 2 tambah cx. Sehingga selanjutnya yaitu menghasilkan negatif 3xy pangkat 2 ditambah cx. Nah, jadi nilai v-nya itu sama dengan negatif 3xy pangkat 2 tambah cx. Selanjutnya penyelesaian kedua.
yaitu du per dx sama dengan negatif dv per dy. Jadi d dalam kurung y pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2y per dy sama dengan negatif dv per dx, sehingga menghasilkan nilai 3y pangkat 2 kurang 3x pangkat 2. Nah, kenapa mendapatkan hasil 3y pangkat 2? Karena dia diturunkan dari y pangkat 3. Caranya itu adalah nilai pangkat 3-nya itu dikalikan dengan 3y dan 3 dikurang dengan 1, jadi menghasilkan 3y pangkat 2. Sedangkan pada 3x pangkat 2y itu nilainya y adalah 1, sehingga y habis karena 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi dia hilang. Jadi nilai dv per dy-nya itu adalah 3y pangkat 2 kurang 3x pangkat 2. Maka dapat ditulis negatif 3y pangkat 2 ditambah c aksen x sama dengan 3y pangkat 2 kurang 3x pangkat 2. Jadi c aksen x-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 atau c aksen x sama dengan x pangkat 3. Dengan demikian kita dapatkan v sama dengan negatif 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Jadi f setnya itu sama dengan y pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2y ditambah x pangkat 3 kurang 3y pangkat 2 imajiner. Materi yang terakhir yaitu materi ke-6. Materi ke-6-nya itu adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial berubah kompleks z sama dengan x tambah iy didefinisikan dengan e pangkat z sama dengan e pangkat x kali cos y tambah sin y. Jika z adalah khayal murni x sama dengan 0, diperoleh e pangkat y sama dengan cos y tambah sin y, yang merupakan rumus Euler. Fungsi eksponensial merupakan fungsi menyeluruh dan d per dz kali e pangkat z sama dengan e pangkat z. Fungsi eksponensial pada bilangan kompleks e pangkat z memiliki sifat-sifat yang serupa dengan sifat fungsi eksponen pada bilangan real, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu e pangkat z tidak sama dengan 0. Yang kedua, e pangkat 0 sama dengan 1. Dan 3, e pangkat z tambah w sama dengan e pangkat z kali e pangkat w. Dan keempat yaitu e pangkat z kurang w sama dengan e pangkat z per e pangkat w. Yang kelima, e pangkat z sama dengan e pangkat z tak terhingga. 6, e pangkat z sama dengan e pangkat z tambah 2 mi. EPI. Ketujuh yaitu jika z sama dengan x tambah y, maka mutlak e pangkat z sama dengan e pangkat x. Dan argumen e pangkat x sama dengan y. Yang terakhir yaitu contoh soal ke-6 dari fungsi eksponensial atau materi ke-6. Bunyi soalnya itu adalah diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 2 kali 3 pangkat 1 kurang x. Tentukan titik yang dilalui grafik tersebut. Penyelesaiannya itu berdasarkan opsi yang diberikan, semua titik memiliki absis x sama dengan 2. Untuk itu kita uji nilai fungsi saat x sama dengan 2. Karena fx sama dengan 2 kali 3 1 kurang x, maka nilai x kita ganti menjadi f2 sama dengan 2 kali 3 1 kurang 2 sama dengan 2
2 kali 3 pangkat negatif 1. Sehingga menghasilkan F2 sama dengan 2/3. Kenapa menghasilkan 2/3? Karena 3 itu memiliki pangkat minus sehingga menghasilkan 2/3. Ini artinya nilai fungsi saat X sama dengan 2 adalah 2/3. Dengan demikian fungsi tersebut melalui titik 2,2/3. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.